Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama podcastnya Bawaslu Kabupaten Damastraya, tentunya dengan temanya BBI Bawaslu berbagi informasi. Nah, alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan masternya pengawasan. Kalau kami membahasakan ini masternya pengawasan, Ibu Elianti ya. Ibu Elianti selaku Koordit penanganan pelanggaran ya. Ibu Eli, gimana kabarnya di Damastraya? Sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa oleh Bu Eli kita semua. Nah, kita akan berbincang-bincang ini karena Kordifnya betul yang datang selaku Divisi Penanganan Pelanggaran. Kita mau tahu nih Bu, selaku warga Damastraya dan masyarakat Indonesia dan Sumbar juga, bagaimana sih mekanisme penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu itu sendiri ya, kan kita semua tahu juga ini. Ya, terima kasih Ilelia. Ketika kita bicara tentang bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran, tentu sebelumnya kita perlu menjelaskan juga apa yang dimaksud dengan penanganan pelanggaran itu sendiri. Yang pertama, yang tentunya ketika bicara pelanggaran, tentu semua aturan yang diatur di dalam proses baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk pemilihan kepala daerah, hal yang diatur ketika pihak-pihak yang punya ada kaitannya dengan tiga hal tersebut, pemilu tersebut, ketika melanggar suatu aturan tersebut, itulah yang dikatakan melanggar peraturan. Berkenaan dengan pelanggaran aturan-aturan dalam pemilu, maka nanti bisa melaporkan atau berkabar ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Nah, tentunya Bawaslu secara umum itu mempunyai tiga peran. Pertama, bagaimana kita melakukan pencegahan dulu ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proses tahapan pemilu atau pemilihan itu berjalan sesuai dengan aturan. Mencegah fungsinya supaya tidak terjadi pelanggaran. Nah, tentunya ketika pencegahan itu dilakukan sebelum setiap tahapan tersebut. Ketika tahapan itu sudah berlangsung, itu masuk dalam kategori melakukan pengawasan. Nah, di dalam proses pengawasan tersebut akan ada dua hal. Proses tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan atau ada dugaan pelanggaran di sana. Dugaan. Karena kenapa dikatakan dugaan? Karena ada proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu dan berikut jajarannya untuk memastikan apakah laporan atau temuan itu masuk dikatakan suatu pelanggaran harus melalui proses penanganan pelanggaran. Ini ada menarik tadi. Ada laporan, ada temuan. Nah, beda laporan dengan temuan ini apa Bu? Kalau seandainya bicara tentang laporan, itu adalah hal yang dilakukan disampaikan oleh tiga elemen. Pertama adalah warga negara Indonesia yang memiliki warga negara terpilih yang sudah berusia 15 tahun atau sudah menikah. Kemudian adalah peserta pemilu. Yang ketiga adalah pemantau pemilu. Jadi tiga hal ini yang mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk menyampaikan laporan. Nah, tadi juga ada dikatakan temuan. Nah, temuan itu adalah ketika Bawaslu dan jajaran yang melakukan pengawasan secara langsung. Nah, menemukan adanya dugaan pelanggaran. Tapi sebelumnya tentu dilakukan penelusuran untuk terpenuhinya syarat formil dan materi. Nah, ketika sudah terpenuhi syarat formil dan materi, diputuskan dalam rapat pleno pimpinan untuk dilakukan registrasi terhadap temuan. Jadi intinya temuan itu adalah ditemukan oleh Bawaslu sendiri di dalam proses pengawasannya. Namun ada catatan ketika ada informasi yang disampaikan, informasi awal yang disampaikan oleh katakanlah masyarakat ataupun ada laporan yang ternyata tidak memenuhi syarat formil dan material, tapi kita menduga ada dugaan pelanggaran, sehingga kita melakukan, kalau di pemilu namanya investigasi, kalau untuk pemilihan namanya penelusuran. Nah, ketika itu kita terpenuhi syarat formil, kita menjadikan informasi itu menjadi sebuah temuan
temuan. Jadi jangan dipikir ketika kita sudah ada menemukan sebuah kesalahan atau pelanggaran itu tetap diproses oleh Bawaslu, apakah itu berupa temuan atau laporan atau nanti informasi awal yang akan ditelusuri ataupun dilakukan tindakannya. Ini harapan kepada masyarakat ini Bu, harapan kita nanti selaku divisi penanganan pelanggaran, himbauannya seperti apa agar masyarakat ini mau melapor ya kan, ketakutan untuk melapor ke Bawaslu ketika menemukan pelanggaran ini. Nah, yang pertama tentunya tanggung jawab yang utama untuk mengawasi tahapan pemilihan atau pemilu itu adalah tanggung jawab Bawaslu. Ya, menjadi tugas dan kewenangan dan kewajiban Bawaslu. Tapi tentunya tanggung jawab ini ketika diberikan dilaksanakan sepenuhnya, tapi ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh Bawaslu karena keterbatasan. Makanya ada gerakan secara masif yang dilakukan yang namanya pengawasan partisipasi. Melibatkan masyarakat ya. Melibatkan masyarakat. Nah, yang pertama tentunya kita berharap masyarakat ini memahami aturan, sehingga diharapkan ketika memahami aturan tentunya berharap sedikit pelanggaran yang terjadi. Namun tentunya ketika menemukan pelanggaran, masyarakat menyampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu memastikan bahwa setiap laporan ataupun informasi apa, insya Allah semua akan itu ya. Jadi jangan ragu untuk melapor ke Bawaslu segala macam nanti temuan ataupun hal yang kita temukan menurut kita itu melanggar, segera saja melanggar atau tidak melanggar, konsultasikan ke Bawaslu, nanti akan kita proses secara bersama-sama. Oke, mungkin itu saja sekedar informasi kita untuk bersama Ibu Edi yang cantik hari ini bertemu di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dalam sesi lain mungkin Ibu kita akan berdiskusi masalah yang lainnya dengan termen yang mungkin berbeda. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.